Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 13 akan mempresentasikan tentang tata cara pengurusan jenazah lanjutan, yaitu tentang menyolatkan jenazah dan menguburkan jenazah. Sebelum masuk kepada materi, saya akan memperkenalkan nama-nama kelompok kami. Yang pertama yaitu saya sendiri Annisa dengan NIM 2420055 dan teman saya Reza Reski dengan NIM 2420058. Nah, selanjutnya pengertian sholat jenazah yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Pengertian sholat jenazah. Jenazah atau mayat atau jazat adalah orang yang telah meninggal dunia. Setelah proses pengurusan jenazah, termasuk di dalamnya memandikan, mengkafani, dan menyolatkan atau proses lainnya berdasarkan ajaran agama masing-masing. Biasanya mayat dikuburkan atau dikremasi atau dibakar. Proses pengurusan jenazah ini biasanya dilakukan oleh keluarga jenazah dengan dukungan pemuka agama. Nah, sholat jenazah adalah jenis sholat yang dilakukan untuk jenazah muslim. Setiap muslim yang meninggal, baik laki-laki maupun perempuan, wajib disolati oleh muslim yang masih hidup. Sholat jenazah merupakan salah satu praktik ibadah sholat yang dilakukan umat muslim jika ada muslim lainnya yang meninggal dunia. Hukum melakukan sholat jenazah ini adalah fardu kifayah. Artinya, apabila sebagian kaum muslimin telah melaksanakan pengurusan jenazah orang yang meninggal tersebut, maka umat muslim yang lainnya terbebas dari fardu tersebut. Selanjutnya bagian B, syarat-syarat sholat jenazah. Adapun syarat-syarat sholat jenazah adalah sebagai berikut. A. Sholat jenazah sama halnya dengan sholat yang lain, yaitu harus menutupi aurat, suci dari hadas besar dan hadas kecil, suci badan, pakaian dan tempatnya, serta menghadap kiblat. B. Sholat jenazah baru dilaksanakan apabila jenazah sudah selesai dimandikan dan dikafani. C. Letak mayit sebelah kiblat orang yang menyolatinya, kecuali kalau sholat dilakukan di atas kubur atau sholat goib. Bagian C, rukun-rukun sholat jenazah. A. Niat, menyengaja melakukan sholat atas mayit dengan 4 takbir menghadap kiblat karena Allah. Yang kedua, berdiri bagi yang mampu, 4 kali takbir yang diselingi oleh beberapa bacaan. Membaca Al-Fatihah secara sir sesudah takbir pertama. Membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW sesudah takbir kedua. Berdoa sesudah takbir ketiga, berdoa sesudah takbir keempat, dan salam. Selanjutnya bagian D, cara mengerjakan sholat jenazah. Sholat jenazah tidak disertai dengan ruku dan sujud, tidak dengan azan dan iqomat. Setelah berdiri sebagaimana mestinya, maka yang pertama berdiri menghadap kiblat. Jika jumlah yang melakukan sholat itu banyak, jadikan 3 saf dan dapat lebih. Yang kedua, berniat. Lafal niatnya untuk jenazah laki-laki, usolli ala hazihil mayyiti arba'a takbiratin fardu kifayati ma'muman atau imaman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Untuk jenazah perempuan, usolli ala hazihil mayyitati arba'a takbiratin fardu kifayati ma'muman atau imaman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Yang ketiga, takbiratul ihram atau takbir yang pertama, kemudian membaca surat Al-Fatihah. Yang keempat, takbir kedua, kemudian membaca sholawat atas Rasulullah SAW minimal Allahumma sholli ala Muhammad. Artinya, ya Allah, berilah sholawat atas Nabi Muhammad.
Selanjutnya yang kelima, takbir ketiga kemudian membaca doa untuk jenazah minimal Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu, yang artinya ya Allah, ampunilah dia, berilah rahmat, kesejahteraan dan maafkanlah dia. Apabila jenazah yang disolati itu perempuan, maka bacaan lahu diganti dengan laha. Jadi untuk jenazah wanita bacaannya menjadi Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Jika mayatnya banyak, maka bacaan lahu diganti dengan lahum. Jadi untuk jenazah banyak bacaannya menjadi Allahumma ghafir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Yang keenam, takbir keempat kemudian membaca doa minimal Allahumma la tahrimna ajrahu wala taftinna ba'dahu waghfir lana walahu, yang artinya ya Allah, janganlah kiranya pahalanya tidak sampai kepadanya, atau janganlah engkau meluputkan kami akan pahalanya, dan janganlah engkau memberi kami fitnah sepeninggalnya, serta ampunilah kami dan dia. Jika jenazahnya adalah wanita, bacaannya menjadi Allahumma la tahrimna ajraha wa la taftinna ba'daha waghfir lana walaha. Dan yang terakhir adalah mengucap salam. Selanjutnya yang E, jenazah yang boleh disolatkan. Segenap fuqaha menetapkan bahwa sholat jenazah ditentukan untuk seluruh muslim, laki-laki dan perempuan. Bahwa orang yang mati syahid dalam perang pada jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak dilakukan sholat jenazah atasnya, tetapi harus dikuburkan dengan darah-darah dan lumuran-lumuran yang ada pada tubuhnya. Orang yang tidak disolatkan jenazahnya dari orang-orang Islam ialah para syahid. Banyak hadis yang menegaskan demikian. Ada hadis yang sahih yang menegaskan bahwa Nabi Muhammad SAW menyolati untuk para syahid. Menurut Uqbah ibnu Amir, Nabi SAW bersolat jenazah atas orang-orang yang syahid yang dikuburkan di Uhud sesudah berlalu 8 tahun. Mengenai orang yang luka dalam peperangan, kemudian meninggal atau umpamanya di dalam rumah sakit, maka jenazahnya dimandikan dan disolatkan. Walaupun kita matang syahid, karena Nabi Muhammad SAW memandikan dan mensolatkan jenazah saat Ibnu Mu'adz yang meninggal sesudah beberapa hari beliau terluka. Tetapi kalau hidup dalam keadaan kurang jelas, walaupun masih dapat berbicara, maka hukumnya disamakan dengan orang yang mati dalam pertempuran. Yang F, doa setelah sholat jenazah. Ada beragam doa yang dapat dipanjatkan, salah satunya yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa afsi' madaqalahu waqsilhu bil ma'i wat salji wal baradi wa nakkihi minal qataya kama yunakkis saubul abayadu minat danas, yang artinya ya Allah, ampuni dia dan kasih sayangilah dia, berilah keselamatan, maafkan dan muliakan tempatnya, lapangkanlah keadaannya, basuhlah dengan air salju dan air embun, bersihkanlah dari kesalahannya sebagaimana kain putih yang dibersihkan dari kotoran. Yang kedua, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma gfirli lil mayyiti indal gabri bisyafaati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ja'al gabruhu rodatan min riyadil jinani wala taj'al qabrahu hufuratan min hufarin nirani, yang artinya ya Allah, ampunilah mayat ini di dalam kuburnya dengan syafaat Rasulullah SAW. Ya Allah, jadikanlah kuburnya itu kebun di antara kebun-kebun di dalam surga, dan janganlah engkau menjadikan kuburnya lubang di antara lubang neraka. Yang G, tata cara menguburkan jenazah. Nah, telah disepakati kaum muslimin bahwa menguburkan jenazah merupakan fardu kifayah. Adapun yang wajib dilakukan paling sedikit dengan membarikannya dalam sebuah lubang lalu menutup kembali lubang tersebut dengan tanah.
sehingga tidak terlihat lagi jasadnya, tidak tercium baunya, dan terhindar dari binatang buas dan sebagainya. Akan tetapi yang lebih sempurna ialah dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut, yaitu yang pertama, memperdalam lubang kuburan kira-kira 2 meter atau lebih dari permukaan tanah yang diperkirakan tidak akan tercium bau busuk dan aman bagi jenazah dari binatang buas. Yang kedua, lubang untuk menguburnya mayat sebaiknya berbentuk lahat, yaitu liang yang bagian bawahnya dikeruk sebelah ke kiblat, dan setelah jenazah dibaringkan di sana, liang tersebut ditutupi dengan bilah-bilah papan yang ditegakkan, kemudian ditimbun dengan tanah. Akan tetapi, jika tanah kuburan itu kurang keras dan dikhawatirkan dapat longsor, boleh juga menguburkan jenazah dengan membaringkannya di tengah-tengah lubang, kemudian menutupinya dengan papan, ranting, dan dedaunan seperti di atas. Yang ketiga, ketika memasukkan mayat ke dalam kubur, sebaiknya membaca Bismillah wa ala millati Rasulillah atau Bismillah wa ala sunnati Rasulillah. Kemudian meletakkannya dengan tubuh dibaringkan ke sebelah kanan dan wajahnya menghadap kiblat. Di samping itu, para ulama menganjurkan agar kepala si mayit letakkan di atas bantal dari tanah liat atau batu, kemudian ikatan-ikatan kafannya dilepaskan, dan bagian dari kafannya di pipinya dibuka sedikit agar pipinya itu menempel dengan tanah. Dianjurkan pula bagi yang menghadiri penguburan menebarkan sedikit tanah ke arah kepala si mayit setelah dibaringkan ke dalam kuburannya sebanyak 3 kali, sambil mengucapkan bagian dari ayat Al-Quran pada kali pertama, Minha nakum, yang artinya dari tanah kami menciptakanmu. Pada yang kedua, wa fiha nu'idukum, yang artinya dan kepada tanah kami mengembalikanmu. Dan pada yang ketiga, wa minha nukhrijukum taratan ukhra, yang artinya dan dari tanah pula kami mengeluarkanmu lagi. Yang keempat, selesai penguburannya, yaitu ketika lubang telah ditimbuni kembali dengan tanah, hendaknya mereka yang hadir mendoakan bagi mayat tersebut dan memohon ampunan baginya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagian ulama, terutama dari kalangan mazhab Syafi'i, menganjurkan agar dibacakan talqin atau doa yang biasa dibaca di atas kuburan guna menuntun si mayit untuk menjawab pertanyaan malaikat. Baiklah, hanya itu yang dapat kami sampaikan. Terlebih dan terkurang kami mohon maaf, karena kita juga sama-sama belajar. Sekian, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.